Bang, kedengaran nggak? Kedengaran aman. Tadi ada yang minta kenalan tuh, Bang. Siapa namanya bang? Saya Rian Effendi, wartawan jurnalis di antara Biro Bandung sekaligus aktivis lingkungan. Oh, oke. Salam kenal bang ya, saya Jimmy. Oke, salam kenal juga, saya Wilbert. Oh iya. Salam kenal, saya Esa. Ya, Oh, salam. saya Andre Bang. Sorry jaringan agak jelek. Tak apa-apa, aman kok aman. Jadi kami dari mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura ya, di Pontianak. Iya. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmuwan Internasional kelas B. Kelas B. Parah. Oke, jadi hari ini kita bakal membahas tentang bagaimana dengan penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia saat ini. Jadi pertanyaan pertama adalah tentang bagaimana aktor memperoleh kekuasaan. Aktor di sini kan kita bisa menganggap pemerintah ya, sesuai dengan pengalaman abang di lapangan gitu. Kalau menurut abang sendiri gimana sih cara pemerintah itu bisa mendapat kekuasaan gitu? Kalau misalkan soal mendapatkan kekuasaan, ya kita ngambilnya dari sini. Kebanyakan di Indonesia, terutama sejak reformasi ya, kecuali zaman Abdurrahman Wahid, itu politiknya itu cukup lumayan agak miris, terutama saat era Jokowi tahun 2014, yaitu politik share. Jadi di antara kelompok ini gitu, kelompok baik pengusaha atau yang saya lihat itu kadang-kadang dia mempunyai saham di mana-mana dan mempunyai pengusaha dari ekstraktif ekonomik seperti batu bara, migas dan segala macam, dan dia tidak hanya pengusaha juga dia ikut dalam partisipasi politik gitu. Jadi di Indonesia dikuasai oleh sebagian orang, mungkin 50 atau 40 orang gitu, yang mempunyai material power gitu. Jadi dia mempunyai power baik segi money atau segi material power itu bisa macam-macam, baik misalkan tanahnya luas atau dia mempunyai saham di mana-mana, itu material power. Nah, tidak hanya itu, dia mengontrol juga pemerintahan. Itu sih yang saya lihat gitu sebagai aktivis lingkungan, ya begitulah tanggapan saya sebagai wartawan juga yang saya lihat selama kurang lebih 2 periode inilah gitu. Oke. Bang, sedikit pertanyaan nih, kan terkait dengan hal yang kayak tadi abang sampaikan, kalau misalnya kita nindak sedikit loh, sistem pemerintahan di Indonesia ini yang dipengaruhi sama pengusaha-pengusaha, karena ini terkait dengan bicara soal uang kan, berbicara soal finansial, berbicara soal wealth lah intinya. Nah, ketika kayak gitu, berbicara soal hal-hal yang istilahnya itu bisa kita bilang cukup krusial, terutama apalagi masyarakat Indonesia, kita nggak bisa munafik loh bilang kalau misalnya masyarakat Indonesia itu ketika kita kasih uang mereka bakal nurut apa kita bilang, benar nggak? Nah, maksudnya itu adalah berdasarkan hal kayak gitu, berarti kita bisa bilang dong kalau misalnya sistem di Indonesia sudah cukup kacau, apalagi dari segi pemerintahannya. Ya jelas, karena ya di Indonesia itu politik, dia mempunyai ideologi politik itu politik bagi-bagi, fight for bagi-bagi. Oke, partai Anda maju, saya akan Anda tapi share gitu.
Jadi mereka ada apa saling mengambil keuntungan ya. saling mengambil Jadi- keuntungan. Hmm. Jadi seperti kayak saya pernah ada, maaf ya sambil merokok. Iya, dah Bang. Lanjut aja. Saya pernah ada satu artikel pada zaman Megawati, dia saat dia ingin mempunyai konsesi atau konsesi misalkan tambang Kalimantan, atau dia si oligarki ini yang ingin mempunyai konsesi Kalimantan dan datang dulu ke istana. Oke, saya akan kasih konsesi di sini, tapi saya ingin bagi-bagi gitu, politik share sekian persen untuk saya gitu. Secara tidak langsung, ya itu sistem birokrasi kita udah sangat-sangat saya katakan miris, dan itu tidak hanya di kalangan atas saja, di kalangan bawah seperti kepala daerah atau bupati, itu politik share itu rentan terjadi gitu. Mm-mm. Emang udah cukup kacau terkait hal kayak gitu. Cukup Apalagi kacau. kalau Mm-mm. Cukup kacau, apalagi sejak reformasi kita sebenarnya kita jauh dari cita-cita reformasi, karena Iya. indeks setelah reformasi tahun 98 demokrasi kita itu sangat menurun, bahkan politik share, kolusi, korupsi, politik share bagi-bagi antar partai itu rentan terjadi dan sangat-sangat terjadi gitu. Nah, kalau kita berbicara soal ini pasti kan kita ngomong soal reformasi, tidak jauh-jauh soal demokrasi nih Bang ya. Nah, Iya. terkait dengan demokrasi sendiri menurut Abang gimana? Misalnya kan kita tahu nih demokrasi itu sebenarnya adalah sebuah sistem di mana mayoritas akan selalu menang melawan minoritas. Yang artinya kalau misalnya apa yang dibilang orang nih antara sesuatu yang itu tidak peduli itu benar atau salah, selagi banyak orang yang mendukung persepsi itu bakal selalu menang. Nah, pertanyaan adalah itu tuh cukup efektif nggak sih untuk diterapkan di Indonesia, terutama di kita ini kan bukan negara yang bentuknya satu ya, bukan negara kita ini negara kepulauan terpisah. Sementara kalau misalnya kita fokus ke hal yang seperti itu, kita fokus ke kayak kita harus misalnya ngomong satu pemikiran ini nih, dan itu diterapkan secara nasional. Sementara setiap daerah itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Itu menurut Abang gimana? Itu berlaku kalau misalkan pemimpin kita itu tidak set the agenda. Sebenarnya demokrasi itu menipu kita sedikit. Sederhananya gini, kita bisa memilih calon, tapi kita tidak bisa tentukan siapa calon. Karena apa? Oligark di belakang ini dia punya agenda, baik dari segi pemerintahan daerah atau pusat. Benar. Dan ini agak cukup sulit gitu di kita, karena saya pernah survei ke ada daerah Jawa Barat yang namanya Kabupaten Karawang. Itu di sistem dalam pemerintahan daerahnya itu tidak berjalan, karena ya dia dikontrol untuk set agenda, karena yang di belakang layar itu mempunyai agenda politik sendiri. Jadi maaf, saya harus katakan negara kita itu sangat dikontrol, sangat dikontrol oleh pihak yang sangat kuat, yaitu oligarki ini, baik dari segi daerah maupun pusat gitu. Agak cukup susah kalau saya. Nah, Bang udah menyinggung soal oligarki nih kan. Kan mungkin banyak nih yang pernah dengar istilah oligarki itu.
Mungkin dari abang bisa jelasin nggak sih kayak oligarki itu apa ya buat ke teman-teman penonton nanti? Oligarki secara simpelnya itu stratifikasi kekayaan. Jadi dia ingin kumpulkan kekayaan sebesar-besarnya. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, pay gitu, politik bagi-bagi untuk oke, saya ingin politik bagi-bagi agar agenda saya dan proyek saya itu aman. Otomatis kita bisa melihat dari segi mereka mengontrol pemerintahan pusat maupun daerah. Itu berlaku baik di negara di ideologi apapun, bahkan demokrasi seperti kita. Sepertinya kita kayak demokrasi itu membuat stratifikasi kekayaan itu menjadi turun kan? Nyatanya tidak. Justru dengannya demokrasi itu memudahkan para oligarki ini untuk mengatur set agenda politiknya. Kita ambil contoh setiap ini, pemilu 5 tahun sekali. Kita berpikir, oh kita bisa memilih siapa anggotanya, siapa presidennya, siapa yang menjadi kepala daerahnya. Tapi kita tidak bisa memilih siapa yang harus majunya. Tidak bisa. Kecuali kalau dia mempunyai people power atau kekuatan dalam massa. Dia mempunyai kekuatan dalam massa, itu bisa dimungkinkan. Tapi di Indonesia itu tidak eksis. Not exist. Berarti benar-benar banyak sekali yang terfokus. Terutama kayak misalnya kita mau maju sendiri tuh, pasti juga kayak ada keputusan dari pihak partainya juga kan, Bang? Iya, begitulah. Jadi, simpelnya gini, setiap calon itu tidak akan kejar partai dulu. Itu kejar oligark dulu. Siapa yang akan danai saya? Benar. Siapa yang akan danai dana kampanye saya? Baru ketika sudah dapat oligark, baru kita bicara rakyat, bicara hukum, bicara HAM. Tapi kalau kita bicara hukum tapi tidak mengejar oligark, itu tidak akan. Karena di Indonesia cuma ada satu choice. Gitu. Oke, Anda mau maju, Anda mau maju ke Pilpres, Anda mau maju menjadi gubernur, Anda mau maju sebagai wali kota, oke, silakan. Tapi cari dulu oligark. Sesudah cari oligark, baru kita cari rakyat. Baru kita cari masa kampanye di mana-mana rakyat gitu. Dan itu tidak hanya di Indonesia, itu Amerika juga. Sepertinya rata-rata sistem demokrasi yang mempartisipasi rakyatnya itu rentan seperti itu, gitu. Karena apalagi kalau misalkan wilayahnya luas, Amerika saja itu pasti akan kejar oligark dulu. Saya ingin menyalonkan diri. Saya ingin menyalonkan diri sebagai presiden. Caranya bagaimana? Ya kejar dulu oligark. Baru sudah kejar oligark, turun ke partai. Gitu. Partai juga, dan itu berlaku untuk partai juga. Kita pikirkan seperti ini. Sepertinya di Indonesia itu cuma ada satu choice. Anda masuk koalisi kami,
kalau tidak masuk koalisi, kalau Anda tidak ingin masuk koalisi, ya Anda jadi musuh kami, gitu. Akan ditekan sedemikian rupa. Partai juga sama, gitu. Partai saya ingin bertahan. Partai saya ingin mempunyai kader-kader yang masuk di DPRD, yang masuk di DPR, bahkan bisa masuk kementerian. Apa? Ya carilah gitu koalisi yang sudah mengejar oligark dulu. Makanya saya agak cukup miris gitu. Ternyata demokrasi yang kita idam-idamkan gitu, ternyata menipu kita sedikit gitu. Berarti kaitan antara oligarki dengan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan itu sangat erat sekali ya Bang. Kayak secara tidak langsung sangat erat sekali karena oligark itu punya agenda. Agenda ini tidak jalan kalau rules atau undang-undang dari pemerintah itu tidak sesuai dengan dirinya. Saya ingin kembangkan konsesi ibaratnya di Papua, tapi RUU-nya tidak sejalan dengan saya. Ya saya harus gimana gitu. Ya sebagai oligarki ya gampang gitu. Ya kontrol saja pemerintahannya. Berarti banyak penguasaannya juga. Berarti dari orang di belakang layar, gitu Bang ya? Sebenarnya ada dua yang jenis oligark, yaitu oligark yang di belakang layar seperti di Amerika. Itu oligarknya itu di belakang pemerintahan, tidak menjabat sebagai dewan DPR misalkan, tidak. Itu di Amerika tidak seperti itu. Dia bermain di belakang layar. Kalau di Indonesia dia ada yang bermain di belakang layar, ada juga yang menguasai kursi kementerian. Karena apa? Ya balik lagi ingin melancarkan proyek agendanya gitu. Contoh kita ambilnya ekonominya itu di batu bara. Batu bara itu circle dari center pemerintahnya itu sangat-sangat luar biasa. Seperti saya itu ada PLTU atau tambang di daerah Indramayu itu dimiliki oleh PT Toba Bara. Yang kita tahu di film Seksi Killer itu banyak yang mempunyai konsesi-konsesi yang menjabat misalkan kementerian atau DPRD. Artinya apa? Ada proyek agenda yang ingin dilancarkan. Akhirnya apa? Kembali lagi sentrifikasi kekayaan. Gitu. Oke. Ya itulah gitu pengalaman yang selama saya dari 2016 ya research gitu, ketemu sama Bapak Dandi Laksono dan banyak ke daerah-daerah dan ya saya temukan seperti itu. Oke. Nah kalau misalnya dari teman-teman yang lain, kira-kira ada pertanyaan lain nggak nih? Dari Andrean mungkin? Oke Bang, saya ada pertanyaan. Dengan kondisi-kondisi seperti ini ya, kondisi yang terjadi di Indonesia, terus dengan pengalaman Abang juga di lapangannya, Abang sebagai salah satu aktivis tentunya berpihak dengan rakyat, Abang mungkin bisa mewakili tidak apa sih pandangan rakyat
terhadap kekuasaan itu sendiri, terutama kekuasaan di Indonesia. Apalagi dengan keberadaan oligarki-oligarki yang seperti cerita abang itu posisinya sangat kuat gitu ya. Jadi menurut rakyat itu kekuasaan itu seperti apa ya di Indonesia? Jadi Maksudnya dari segi rakyat atau gimana? iya Iya, dari pandangan rakyat. posisi rakyatnya. Kira-kira Posisi maksudnya rakyat. kayak kita Posisi rakyat, apalagi rakyat kelas bawah, ya jelas kami dapat impact yang sangat besar gitu. Jadi secara tidak langsung ada kelelahan dalam demokrasi, democratic fatigue gitu. Karena apa? Ya saya tidak kalau menurut bahasa dari rakyat, saya tidak merasakan apapun. Dengan impact semacam itu, kamu tetap bertani gitu. Tidak ada bantuan pemerintah. Artinya apa? Secara tidak langsung ada kelelahan dalam demokrasi bagi rakyat kelas bawah karena ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi itu sangat jauh. Saya harus katakan sangat jauh. Nah, disinilah gitu yang menjadi alarm bahayanya. Gitu. Kita ambil contoh 98, selain krisis ekonomi, juga ada ketimpangan antara satu daerah dan daerah lain. Bahkan ada yang menyebutnya kamu Jawa dan pulau dan luar Jawa gitu. Dan setelah reformasi apakah semakin membaik? No, gitu. Kita masih tetap jalan di tempat. Ketimpangan Berarti- sosial ini, ya apa? berarti kalau misalnya gini, kalau misalnya kira-kira ada statement kayak gini, rakyat ini cuma sekedar kayak pion-pion guna memuluskan rencana dari raja dan ratunya gitu. Apakah bisa kita katakan demikian? Karena seperti yang dikatakan tadi, yang kayak oligark itu, mereka kan istilahnya tuh punya uang nih, punya kuasa. Kita tahu lah banyak sekali kalau misalnya dalam pemilu, serangan fajar, apa segala macam, bagi-bagi sembako. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kita menguasai, sebenarnya udah beberapa istilah juga ada nyebut kayak gini sih. Kayak kalau kita udah menguasai perut orang, itu tuh kita bisa mengendalikan orang itu gitu. Nah, ketika kan masyarakat Indonesia bisa kita bilang kalau misalnya mereka kurang teredukasi nih terkait dengan politik dan sebagainya. Mereka kurang teredukasi dan kurang eksplor. Pertanyaannya adalah berarti kita bisa bilang kalau misalnya mereka cuma sekedar pion untuk saat ini gitu. Dan mereka bakal terjebak dalam kebingungan di mana politisi satu dan politisi lainnya saling beradu argumen dan sebagainya. Cuman mereka di posisi tengah yang nggak tahu apa-apa. Ya, jelas rakyat itu menjadi pion yang melindungi si rajanya gitu, apalagi rakyat kelas bawah. Saya juga riset gitu kemana-mana, ada bahkan banyak yang menelan korban jiwa di penjara. Saya juga pernah ditahan di Kapolres Bandung itu setelah 3 bulan karena kritikan itu berita saya itu mengundang kestabilan di dalam gitu. Artinya apa gitu? Artinya apa? Ya rakyat akan menjadi pion, akan terus menjadi korban. Gitu. Kuncinya apa? Ya itu tadi, edukasi masyarakat, terus gerakan massa oleh mahasiswa yang saya yakin gitu, mahasiswa sekarang kalau politiknya itu cukup sangat kritis ya. Saya juga melihat di antar daerah mereka cukup kritis. Nah, tinggal tugas kita itu mengedukasi masyarakat tentang politik yang sederhana gitu. Walaupun itu politik tidak sederhana itu gitu, tapi secara langsung kita harus menggerakkan rakyat. Bukan artinya saya menyuruh untuk revolt ya, revolusi itu tidak sama sekali. Tapi saya ingin
menginginkan bahwa masyarakat itu sadar gitu bahwa selama ini ya lihatlah gitu rakyat kelas bawah gitu. Ya, Kita kita dikontrol lebih sebenarnya, aware. lebih aware lagi. Iya. Nah, kalau untuk kayak gitu juga, misalnya kita bisa bilang deh, kalau misalnya klasifikasikan aja orang-orang di kota-kota misalnya. Nah, orang-orang kota kan pasti pada bisa dibilang cukup dekat lah dengan dunia politik, terkait dengan informasi mereka lebih mudah diakses, dan eh, hal-hal yang kayak terkait dengan berita dan sebagainya itu mudah untuk mereka dapatkan. Nah, cuman kan kita tahu Indonesia ini negaranya cukup luas dan banyak juga daerah-daerah di Indonesia yang masih kurang gitu. Masih kurang terakses untuk segi informasi. Kadang juga yang seperti itu sering dimanfaatin sama si pemilik-pemilik suara ini gitu. Untuk mereka dapatkan misalnya di dalam pemilihan kepala daerah mereka menangin suara, atau di daerah tertentu kan banyak tuh yang kayak daerah tertentu ini yang menguasainya partai ini, sehingga nanti suaranya akan bulat ke si orang yang didukung sama partai itu. Ya terus. Nah, kalau kira-kira berarti kita fokusnya ke, misalnya kita tarik kesimpulan aja nih, berarti fokus kita sekarang adalah gimana caranya kita mengedukasi teman-teman kita yang terutama bukan teman-teman sih, orang-orang tua, orang-orang yang baru memasuki dunia remaja, yang baru punya KTP, yang baru punya hak pilih. Berarti kita perlu ada kerja ekstra dong buat itu. Nah, itu. Kita harus aware edukasi. Gitu. Karena saya lihat itu ketika saya mendengar pemilu atau apa, saya akan jelek sekali. Jelek sekali. Benar-benar jelek sekali. Itu oligark di mana-mana. Mengontrol daerah, pusat, dan rakyat juga Bagi-bagi uang. bagi uang, dan jangan lupa oligark juga bisa menguasai media gitu. Iya. Anda tidak perlu jauh-jauh, lihatlah kita gitu. Rata-rata saya bukan anti pemerintah itu, tapi keobjektifan media kita saya katakan nol. Terlalu memihak right wing gitu. Karena memang politik kita itu adalah kanan dan sangat kanan. Tidak ada yang progresif gitu. Bukan berarti saya harus munculkan istilahnya partai yang haluan sosialisme, tidak. Tapi kita harus edukasi masyarakat untuk menyadarkan bahwa sebenarnya kita dalam situasi politik gawat gitu. Lebih aware lagi, lebih ekstrak lagi, dan inilah gitu tugas-tugas generasi muda kita gitu, mahasiswa kita. Saya yakin mahasiswa kita itu cukup kritis, sangat kritis. Makin dari sejak reformasi itu makin kritis soal politik, soal geopolitik lah, misalkan soal masyarakat gitu, pasti. Nah, tinggal tugas kita adalah ya mengedukasi lah gitu. Karena memang ini tantangan sulit, karena ya selain mengontrol pemerintahan, mereka juga mengontrol media. Inilah gitu tugas kita yang sangat sulit untuk puncak dari tugas kita sebagai generasi muda untuk ya mengedukasi rakyat kita gitu. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang masih mau bertanya nggak nih? Bang, sorry pengen nanya. Yang soal media dikuasai itu kan sering kita lihat tuh kan di mana-mana gitu kan. Oh ini nggak netral lah, oh ini pihak sebelah lah. Nah sebenarnya apa sih yang media tuh harus beritakan sebenarnya? Kalau masalah itu media harus objektif. Jadi
tidak hanya ibaratnya tidak hanya memuji tapi kritis gitu. Mengerti kan? Iya. Ya kan? Iya. Jadi tidak hanya melihat daftar tugas-tugas yang telah diselesaikan itu hanya 3% gitu ibaratnya. Yang kurang masih banyak. Ayolah gitu ibaratnya kita kritis. Ada satu contoh, kalian pasti tahu Tempo. Tahu. Ya, pasti Tempo. Eh, Itu dia mempunyai dua sisi yang sangat stabil. Dia tidak hanya memuji pemerintah, tapi juga mengkritik pemerintah. Gitu. Nah, ini yang saya inginkan gitu dari media-media yang akan berita atau apa. Jadi tidak hanya berita untuk pengalihan isu, tapi harus ada kritis di sini. Gitu. Mereka jadi tidak hanya memuji keberhasilan pemerintah, karena menurut saya keberhasilan pemerintah masih di bawah 30%, masih belum sampai situ. Jadi ada harus kritisnya di situ. Supaya apa? Ada kesinambungan gitu antara pemerintah dan ya di bawah-bawahnya, kecuali kalau Anda anti kritik gitu. Kalau misalnya kita berbicara soal Tempo nih Bang, Tempo kan kita kan bisa tahu nih, Tempo tuh udah cukup lama dibangunnya, fondasinya juga udah cukup kuat, dan apalagi mereka juga dipegang sama beberapa orang yang punya pengaruhnya cukup besar, terutama di Indonesia. Nah, gimana dengan media-media berita lain yang berusaha mengkritik nih? Pasti Abang juga tahu kan ada beberapa media, bahkan beberapa pers kita yang ketika mereka menyampaikan sesuatu yang berbau kritikan justru malah ada timbul gimana nyebutnya ya, ada timbul respon dari pihak yang dikritik. Itu gimana? Ya ibaratnya saya sebagai pemerintah daerah ya harus siap kritik gitu. Karena media ibaratnya adalah salah satu cara untuk rakyat untuk menyampaikan kegelisahannya, ibaratnya gelisah gitu. Misalkan tambang yang lubang tambangnya tidak direklamasi, atau PLTU yang dekat sekali dengan permukiman warga, itu kita harus mengabarkan. Tapi lewat mana? Ya salah satunya lewat media. Cuman untuk sekarang, I'm sorry, saya harus mengatakan kita tidak seperti itu. Mungkin adalah ya beberapa yang ingin gitu memberitakan tentang ya konflik sosial yang saat ini, tapi tidak ada. Ini apakah government-nya yang anti kritik, atau ya dari belakang itu sendiri yang ingin mempunyai, entahlah, saya juga tidak tahu gitu. Oke, berarti saya rasa udah cukup dapat banyak informasi nih dari dari Bang Rian ya. Iya. Nah, dari Bang Rian. Nah, untuk kedepannya berarti untuk kesimpulannya di materi kita ini kita fokusnya ke gimana sih kita edukasinya biar yang hal-hal yang berbau pro ke masyarakat itu bakal lebih banyak lagi dilakukan gitu. Iya, terutama media apa yang harus dipakai gitu untuk menyuarakan rakyat, terutama rakyat kelas bawah. Saya lihat gitu, warga yang kena imbas dekat tambang yang alibinya untuk PLT untuk pemerintah, itu sangat ini sekali. Gitu. Menurut aturan itu harus jauh dari rumah warga. Tapi aturan tidak sesuainya dengan fakta. PLTU pun juga begitu. Di Jawa Barat
saya juga di Jawa Barat itu ada 20 orang yang terutama 11 orang yang mati muda, yang 11 orang ini yang umurnya 10 tahun ke bawah yang mati muda akibat ya galian bekas tambang yang tidak direklamasi. Artinya apa? Ada sedikit tidak mematuhinya di sini. Bahkan itu tidak mematuhi banget. Dan ada campur tangan dari pihak yang mempunyai power struggle yang sangat kuat untuk yang melancarkan ya konsesinya itu. Oke, sip, Saya thank mau you nanya Bang. nih. Kalau Apa? dari Esa. Media kan bisa jadi sebuah wadah nih untuk edukasi kepada masyarakat tentang Indonesia ini sudah sebenarnya makin berkembang dari oligarkinya sendiri dibanding demokrasinya makin suram. Nah, Ya, di sini masyarakat saya lihat kebanyakan masyarakat yang maaf edukasinya cukup rendah tuh tidak mengerti tentang oligarki ini sendiri dan bahkan merasa tidak merasakan dampak dari oligarki. Padahal mereka cukup berdampak dengan adanya fenomena ini. Nah, menurut ya. Abang gimana sih untuk mengedukasi masyarakat agar lebih mengenal oligarki? Sedangkan di media itu jika orang wawancara menyampaikan sebuah artikel tentang oligarki, kebanyakan bakal ditanggapin dengan pemerintah. Beresnya seperti itu sih. Ya, tanggapan Abang dengan hal itu. Sebenarnya inilah gitu dilema kita gitu, dilemanya kita. Kalau kita misalkan membuat media untuk mengedukasi, untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat atau turun, pasti ada pihak-pihak yang ingin menekan itu. Tapi inilah gitu yang kita harus lakukan. Salah satu cara untuk menumbangkan oligarki itu adalah itu power of power ya people power itu kekuatan massa dan itu sejarah juga membuktikan bahwa kita lepas dari penjajahan kolonial ya karena kita bersatu gitu dan semenjak itu ya kita gampang dikontrol lagi. Nah sebenarnya kita terutama media itu harus mewadahi untuk kritik sosial kepada pemerintah gitu. Karena ya kunci dari untuk menyampaikan aspirasi pada masyarakat ya media itu yang dimana itu zaman Orde Baru itu tidak bisa gitu. Anda mau nulis di Kompas, forget it gitu, tidak bisa. Sekarang setelah reformasi, ketika saya ingin membuat berita gitu, saya ingin membuat berita itu banyak sekali penekanan dari pihak luar. Padahal saya ingin mengedukasi masyarakat tentang kesadaran politik. Inilah gitu kesusahan kita. Kita tidak, ibaratnya kasarnya, saya tidak ingin diganggu gitu ibaratnya. Bahkan hal kerikil pun saya tidak ingin diganggu. Nah, tugas kita sebagai ya tetap edukasi gitu. Karena ya satu-satunya jalan gitu. Untuk menumbuhkan masyarakat kita dan kita ambil contoh reformasi 98 itu adalah kelelahan masyarakat dalam demokrasi itu puncaknya dan kita tidak sebenarnya itu kita menghindari itu gitu dan saya rasa gejala-gejala sebelum reformasi hampir sama seperti ini gitu. Nah kalau pemerintah tidak menyadari hal-hal sosial yang sekecil ini, ya mohon maaf,
Anda dalam waktu berapa tahun Anda akan digugat rakyat dengan sebesar-besarnya gitu. Nah, disinilah gitu harus pentingnya edukasi gitu. Oke. Dan menurut abang tuh untuk membangun people power di Indonesia tuh sangat mungkin nggak dengan edukasi yang sebenarnya dalam media juga sudah dikatakan juga agak susah ya, karena Agak banyak susah. tekanan-tekanan dari luar terutama dari Sekarang, pemerintah. justru untuk sekarang people power di Indonesia itu tidak eksis, not eksis, kecuali kalau tingkat kelelahan dalam demokrasi kita itu drastis, menurun drastis, rakyat tidak sejahtera, pertanian tidak maju gitu. Karena ya kita harus akuin gitu, kebanyakan masyarakat kelas bawah itu bertani atau nelayan. Nah, ketika dari dasar masyarakat sudah tidak puas gitu, secara tidak langsung, karena itu ya sebenarnya itu people power itu psikologis kita, psikologis dimana ya kita merasa bahwa tidak ada keadilan di dalam pemerintahan gitu. Jadi kesadaran politik masyarakat juga itu harus perlu. Makanya mahasiswa kita cukup kritis, cukup luar biasa. Kenapa tidak pakai itu selain demo itu edukasi masyarakat gitu? Bukan berarti demo itu tidak boleh, justru itu perlu gitu. Ibaratnya bukan demo rusuh ya, demo mengeluarkan suara itu kayak kita ibaratnya mengsentil gitu, mengsentil pemerintahan untuk ayolah itu, ayolah jangan mengurusi agenda-agenda politik lain gitu begitu. Oke. Mungkin yang lain masih ada pertanyaan. Ada lagi? Mungkin itu aja sih. Oke. Sip, oke, thank you Bang untuk informasinya, untuk diskusi kita di sore ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa jalanin apa yang udah kita buat tadi. Mudah-mudahan juga bakal lebih banyak lah anak-anak muda kita yang teredukasi terkait dengan hal ini. Iya. Karena ya pentingnya kita untuk kesadaran politik itu. Saya harus katakan masyarakat kita jangan kenapa daya politik kita rendah? Karena ya daya tingkat baca literasi kita rendah gitu. Iya. Iya. Makanya kita lebih banyak diadu soal politik sara lah gitu, politik keras. Padahal itu sebenarnya menguntungkan oligark ini untuk memuluskan sananya. Makanya saya suka bilang itu berita kayak pengalihan isu atau apa gitu. Karena ya media-media besar itu dikontrol pemerintah. Ya begitu. Jadi pemerintah sekarang saya apa bedanya kita sama korut gitu? Iya kan? Iya. Apa bedanya? Agak otoriter tapi berkedok demokrasi. Jadi secara tidak langsung kita memunculkan rezim otoritarian gitu, yang bahkan malah gitu itu tidak akses gitu, kecuali Anda di Filipina. Nggak bisa dipakai ya kalau di Indonesia. Apa? Kalau misalnya sistem yang kayak gitu nggak bisa dipakai di Indonesia. Iya, karena baik sosial masyarakat, ras atau agama itu tidak eksis gitu, tidak eksis dengan sistem otoritarian gitu. Mereka punya
rakyat punya agenda pemikiran yang matang untuk ke depan, dan kita tidak mendengarkan, dan maaf, pemerintah kita tidak mendengarkan itu. Oke. Sip. Thank you Bang. Si Ya, Will, masih ada lagi Will? Oke, mungkin itu saja ya, berhubung juga ya udah lama gitu. Oke, Oke. ya, Thank you, Bang, ya. buat informasinya. Semoga demokrasi yang lebih baik bisa berjalan ya. Terus semangat membela rakyat. Terima kasih Bang. iya. Ya. See Terima you. kasih juga udah menonton ya semua. Thank you. Saya Bye. juga untuk kesempatannya, ya saya juga memberikan apa yang saya alamin gitu ya, apa yang saya rasakan dan analisis yang saya kemukakan gitu. Ya begitulah gitu realita di sosial kita gitu, realitanya seperti itu. Oke. Sip. Terima Thank kasih you, Bang. Bang untuk pengalamannya yang sangat berharga ya Bang. Oke. Ya, thank you Bang. Terima kasih. See ya. See you. Ya.